Halo, selamat siang semua Honda Lover. Kita akan coba live IG dengan Astra Motor Bali dengan Pak narasumber kita, Pak Hendra Sagita. Halo, Widiatmika 1 sudah bergabung, Widiatmika 1. Sambil menunggu, ini juga kali pertama saya mencoba live IG, teman-teman, mohon. Halo, selamat siang semua teman-teman. Ini adalah kali pertama kami mencoba live IG. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang saya akan coba mengundang narasumber kita dulu. Sebentar. Halo semua. Jeda terus ini. Ini saya akan coba mengundang narasumber dulu. Kita coba undang ya. Halo Honda Community Yogyakarta. Halo Seno. Nah, ini dia datang narasumber kita. Halo, saya masih mencoba menghubungi narasumber. Bocor, Pak. Nah, itu narasumbernya. Apanya yang bocor, Pak? Halo Pak Yogi. Halo, ini dia narasumber kita yang dinanti-nanti, Honda Lover. Gimana Pak, sudah jelas suara saya di sana?
Jelas, Pak. Ntar saya buka ini dulu nih. Iya, siap. Halo teman-teman, Sanjaya Motor Ahas Bali. Selamat siang. Yang lagi istirahat, makan siang. Bentar nih, sorry. sorry. Ini agak gini nih. Ya, yes. Ya. Oke. Baik, teman-teman Honda Lover Bali, khususnya follower Ahas Sanjaya Motor. Selamat datang. Ini adalah kali pertama kami live dari Sanjaya Motor, kali pertama live. Jadi di awal kami sudah minta maaf. Mohon maaf kalau nanti ada kekurangannya. Ya, ini narasumber kita minta waktunya barang 15 sampai 30 menit untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari follower-followernya Sanjaya Motor. Dan kali ini kita akan membahas sesuai dengan postingan saya sebelumnya. Kali ini kami akan membahas tentang apa itu Smart Key System. Apa itu teknologi Smart Key System. Nah, sebelum saya mengundang narasumber kita untuk berbicara, sebaiknya saya menjelaskan sedikit preview dari narasumber kita ini. Nah, beliau adalah dari tim TSD Astra Motor Bali. TSD itu adalah Technical Service Department. Beliau adalah Bapak Hendra Sagita. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Mungkin sudah sering teman-teman lihat wajahnya menghiasi Instagram Honda Fans Bali. Nah, tapi ini kali pertama beliau bersedia untuk bergabung bersama IG-nya Sanjaya Motor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Sagita yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih ya Pak Hendra. Oke, Pak Ogi, sama-sama, Pak. Ya, gini Pak, ini kita langsung masuk aja ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Pak, ini IG live pertama kali Sanjaya Motor, pasti banyak kekurangannya. Santai, Pak. Ya mohon maaf Pak, tapi ini juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari banyak orang yang datang ke bengkel mengenai teknologi Smart Key System ini. Dan di lapangan juga kita sering mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan Smart Key System. Nah, untuk itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Honda lovers yang pengguna Smart Key System ini, makanya kami di sini berinisiatif untuk mengundang pembicaranya dari tim TSD. Dan menurut kami sangat memiliki kapasitas untuk menjelaskan. Nah itu Pak Indra. Sekarang yes. Kalau boleh saya persilahkan untuk waktunya menjelaskan tentang apa itu teknologi Smart Key System yang dimiliki oleh motor kesayangan kita semua, sepeda motor Honda. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ini saya kena ujian lagi nih. Ujian apa itu Pak? Ujian menjawab pertanyaan hari ini. Tentang Honda Smart Key ya teman-teman. Terima kasih Pak Ogi dari Sanjaya Motor. Oh ya teman-teman, kita diundang. Kalau ada yang bertanya bisa komen di kolom komentar atau inbox. Nanti saya akan rangkum ini dan kita akan buatkan postingan feed khusus tentang Smart Key System. Oke, silakan Pak Indra. Siap. Ini kita ngulang lagi ya yang baru join, teman-teman yang baru join di grup di collabs-nya kita nih dengan Ahas Sanjaya Motor, dengan Honda Fans Bali. Terima kasih teman-teman yang baru join. Jadi ini banyak nih udah masuk.
kita ngulang lagi. Kemarin kan kita sempat bagi tips dan sharing tentang Honda Smart Key ya. Jadi seperti kita ketahui ini adalah teknologi yang menggunakan sistem elektronik ya. Sistem elektronik itu yang dibuat oleh Honda itu fungsinya untuk menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan anak kunci. Jadi hanya menggunakan remote aja motor sudah bisa dihidupkan dan bisa dijalankan kayak gitu ya. Jadi produknya Honda ini pakai ada tiga jenis yang menggunakan Smart Key, yang itu ada PCX, ada ADV sama Vario 150 ya. Secara umum sih tampangnya sih kayak gini nih. Ini tampilannya kayak gini. Ini yang punyanya PCX sama ADV. Cuman kemarin kan kita sempat sharing juga. Sharing yang agak berbeda itu punyanya PCX Hybrid yang warnanya biru seperti ini. Tapi kalau mau beli yang model kayak gini untuk dipakai di PCX-nya boleh juga punyanya PCX Hybrid. Nah, cuman ada agak berbeda jadinya nanti gitu ya, biar lebih keren kelihatannya kayak gitu. Jadi tujuannya apa sih ini teknologi ini ya? Tujuannya pertama adalah untuk supaya lebih mudah aja gitu ya, supaya lebih mudah biar nggak nyari-nyariin lagi apa namanya, apalagi kalau gelap-gelapan gitu kan, nyariin anak kuncinya, masukin ke lubang kuncinya gitu, jadi Wah, biar lebih gampang gampang tinggal ya, Pak. nekan remote-nya aja. Terus ya kelihatannya lebih keren aja gitu ya, lebih keren, mewah gitu kan, karena jarang-jarang ada motor sekarang dengan menggunakan teknologi Smart Key. Jadi lebih kelihatan lebih mewah lah ya gitu ya. Terus yang ketiga yang pasti dengan menggunakan ini tujuannya supaya lebih aman gitu ya. Terus supaya nggak, kalau biasanya kan modus pencurian motor itu kan menggunakan kunci letter T gitu ya. Sekarang pakai ini kan nggak bisa gitu ya. Walaupun dipaksa nggak bisa, susah lah kalau mau nyuri motornya, kecuali niat banget gitu motornya di gondol saat motornya gitu ya baru. Kayak gitu sih, Pak Ogi. Teknologinya seperti itu. Seperti itu. Siap. Yes. Terima kasih informasinya, Yes. Pak. Nah, ini Yes. sebelum postingan ini saya buat, sebelum kita live IG ini, saya sudah membuat mempersilahkan untuk bertanya. Nah, ini ada beberapa inbox yang masuk ke akun kita. Boleh saya bacakan, Pak Endra ya? Karena agak panjang juga nih, saya nggak hafal. Iya. Berapa alinea itu? Oke, Pak, ini pertanyaannya. Oke, yang pertama. Honda Smart Key System, gimana sih cara pakainya yang benar, Pak Indra? Gimana sih cara pakai Honda Smart Key System ini yang benar gitu? Yang benar, jadi Honda Smart Key ini sebenarnya memang harus selalu diinformasikan ya ke teman-teman. Kalau misalnya yang pernah join di live IG ini, terus masih belum jelas, kemarin kita coba deh kasih tahu lagi. Kalau mau make, pertama yang pasti kondisikan seperti ini nih. Jadi ketika baru akan dinyalakan, ini posisinya pasti akan seperti ini ya. Disarankan seperti ini. Jadi merah dulu di bagian tombol yang bawah, lambang Smart Key ini kita tahan selama 2 detik sampai dia menyala hijau. Mungkin kelihatan ya. Nyala hijau, udah gitu ini udah bisa digunakan. Artinya pada jarak 2 meter dari kendaraan, deketin, udah tinggal tekan knob-nya, udah bisa dihidupkan kendaraannya gitu ya. Oh, Terus iya. kalau setelah menggunakan disarankan ini dimatikan ya. Ya, jadi setelah tadinya kan warna hijau gitu kan, ini LED-nya hijau. Setelah dipakai ini usahakan untuk ditahan lagi 2 detik sampai dia berwarna merah ya, supaya nanti tidak ada komunikasi radio, karena dia menggunakan sinyal radio ya. Sinyal radio antara si remote dengan si unit motornya. Jadi komunikasinya pakai radio. Kalau dia masih hijau, artinya dia masih ada istilahnya masih ada komunikasi lah ya, walaupun tidak dipakai. Nah, jadinya nanti agak boros gitu ya, boros energi.
Jadi mending dimatikan aja kalau nggak dipakai. Nanti kalau mau dipakai lagi, dihidupin lagi gitu ya. Terus juga fungsinya supaya baterai si remote-nya ini jadi lebih awet ya. Jadi karena kalau dia sudah merah gini artinya tidak ada komunikasi, otomatis si remote juga tidak kepake sinyal radionya. Seperti itu. Iya, 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 iya. Berarti setelah selesai penggunaan, sebaiknya di remote-nya dimatikan ya Pak Indra ya? Iya benar. Jadi remote-nya setelah dipakai dimatikan. Jadi kalau misalnya yang punyanya, saya nggak ada contoh Vario 150 masalahnya. Kalau yang Vario 150 juga sama, di bagian bawahnya ada lambang smart key seperti ini. Yang ada lambang smart key seperti ini nih ditahan agak lama 2 detik sampai dia LED-nya ini berwarna merah seperti itu. Oh, siap, siap. Gitu tuh katanya jawaban dari Pak Hendra. Jadi setelah selesai penggunaan sepeda motor, sebaiknya remote-nya juga di-off-kan. Yes, benar. Nah, lanjut Pak Hendra ke pertanyaan berikutnya nih. Seandainya kita kan nggak ingin hal ini terjadi. Seandainya kalau remote-nya itu rusak. Nah, apakah bisa diperbaiki? Remote-nya rusak. Kalau remote rusak, tergantung ya rusaknya apa. Kalau misalnya baterainya habis, kalau baterai ganti komponen remote-nya. Dan pastikan bahwa remote yang ini adalah remote yang remote yang remote utamanya ya. Jadi kan kalau mau beli remote ini kan dapat 2 remote. Beli PCX atau motor yang pakai smart key kan dapat 2 nih, kayak gini nih dapat 2. Pastikan ini yang rusak ini adalah remote yang utama, artinya masih ada kunci remote cadangannya. Tapi kalau ini yang terakhir gitu ya, yang terakhir ya berarti kalau ini rusak, terakhir rusak ya berarti harus beli baru ya. Dan dipastikan bahwa si ID tag-nya ini masih ada. Jadi ID tag-nya itu ada 2 model, ada yang model dengan barcode, ada yang hanya dengan ini aja, dengan nomor aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma ganti baterainya rusak, baterainya habis, ya tinggal ganti baterai yang di sini. Nanti ada indikatornya di panel speedometer, itu ngedip 5 kali ya ininya. Ini ngedip 5 kali, lambang kuncinya yang ada di panel speedometer, nanti itu mengindikasikan bahwa tidak ada komunikasi antara remote dengan si unit motornya. Terus nanti tinggal dicoba diganti baterainya pakai CR2032, tinggal gampang lah pakai koin, pakai obeng sih harusnya, pakai obeng minus, pakainya di bagian di sini bagian kepalanya ini ada semacam celah gitu, tinggal congkel lah gitu ya, pakai itu nanti diganti bagian dalamnya. Kalau masih nggak mau ya berarti harus ganti. Kalau hilang juga sama kasusnya, kalau hilang ini ya mesti diganti dan nanti minta tolong ke Ahas untuk dihapus ya. Jadi remote yang hilang tadi boleh dihapus sama Ahas. Nanti maksudnya diminta tolong sama ke tim Ahas terdekat untuk untuk menghapus remote yang hilang, seperti itu Pak Ogi. Oke. Saya simpulkan ya Pak ya, itu kan kalau misalnya rusak, berarti kalau baterainya rusak tinggal diganti saja. Iya, benar. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kerusakan bukan pada baterai, itu jalan satu-satunya hanya menggunakan remote cadangannya alias diganti. Itu Pak Indra ya? Yes, betul. Nah, saya lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya. Kalau misalnya remote-nya itu rusak, ada garansinya nggak Pak Indra? Kalaupun ada garansinya, itu berapa lama?
Waduh. Kok detail sekali pertanyaannya. Kan biasa tuh Pak, Oh, iya, iya. kan kita kan Iya, mau iya, iya. Oke. Eh, kalau garansi ada ya. Garansinya, kalau remote ini garansinya 1 tahun ya. Kalau misalnya dalam sistemnya garansi 1 tahun atau 10.000 kilo. Jadi masuk dalam garansi kelistrikan dia, masuk kan kategori ya dia ya. kelistrikan. Jadi 1 tahun atau 10.000 kilometer mana yang tercapai terlebih dahulu. Seperti itu. 1 tahun Jadi apa? atau 10.000 kilometer. Kilometer jarak Oh, tempuhnya ya di oke, panel oke. speedometernya apakah udah nyampe itu. Nah, Nanti Hah? garansinya tidak termasuk baterai ya. Kalau misalnya baterainya habis sebelum sebelum 1 tahun ya itu kan habis karena pemakaian. Kalau misalnya rusak sistemnya tidak berfungsi gara-gara smart key ya baru. Gitu. oke. Berarti kalau dia rusak, ada garansi selama 1 tahun atau 10.000 kilometer, mana yang tercapai terlebih dahulu. Yes. Itu Pak Indra ya. Dan Ya. kalau misalnya, tapi kalau baterainya yang rusak itu enggak ya, enggak dapat garansi ya. Kalau baterainya habis Baterainya si misalnya, remote ya. ah, Baterainya si remote ya. Ya baterai karena dia karena pemakaian ya habis karena ya, pemakaian. ya, oke, oke, oke. Nah, Kecuali baru beli udah nggak bisa dipakai baterainya, nah lain lagi. oh ya, 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 siap, siap. Ya sebelum Berarti 500 kilo artinya. ya, ya. Oke, oke, oke. Paham saya. Berarti garansinya ada selama 1 tahun atau 10.000 kilometer, tidak termasuk baterai kecuali baterainya rusak di awal-awal penggunaan. Gitu Awal ya, Pak? pembelian ya, baru beli dari showroom gitu misalnya. Oh iya, ya, oke. Dan baterainya mendapat garansi jika terjadi kerusakan saat baru melakukan pembelian dari showroom. Ya, Yes. oke. Boleh lanjut, Pak ya? Kalau Ayo misalnya lanjut Bang pertanyaan Karni. ya, siap. Misalnya nih, itu ada yang ketawa tuh siapa tuh yang komen tuh. Nah, sekarang kalau tiba-tiba rusak nih Pak Hendra, kalau tiba-tiba rusak dan posisinya sedang beraktivitas, kita sedang beraktivitas, misalnya nih kita kerja, sepulang kerja tiba-tiba remote kita mati nih. Nah, hal pertama apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menggunakan motor kita lagi? Ada pilihannya nggak? Ada, Pak. Ini pilihan nih Oh, iya. sama netizen. Oke, kira ada A, apakah harus galau? B. Karena ada Kalau misalnya kemarin kan ada yang nanya nih, kita sedang melakukan perbaikan. Perbaikan itu ditanya oleh konsumen yang kita perbaiki kendaraannya, Pak, kalau misalnya ini langkah pertama yang kita lakukan sebelum menghubungi Ahas itu apa, Pak, katanya, Pak? Apakah ada atau memang harus menghubungi teknisi Ahasnya? oh, yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman jangan panik dulu ya. Oh, Jangan jangan panik panik. ketika dia tiba-tiba nggak berfungsi. Jangan tiba-tiba, waduh ini kenapa nih motor nih kok nggak bisa berfungsi gitu ya. Jadi kalau misalnya, karena Honda Smart Key ini kan basic komunikasinya adalah menggunakan radio ya. Menggunakan sinyal radio. Jadi sama kayak kita menggunakan sinyal radio kayak HT kayak gitu ya, walkie talkie kayak gitu yang menggunakan sinyal radio, dalam kondisi tertentu bisa aja terjadi gangguan. Misalnya ada sinyal radio lewat gitu ya, ada misalnya ada sinyal radio lewat, atau misalnya di kantong celana kita nih ini ada handphone misalnya mengeluarkan gelombang radio, terus ada benda-benda lain yang mengeluarkan gelombang radio, atau bisa jadi kita berada di area yang ada gelombang elektromagnetiknya, misalnya di daerah tegangan tinggi, misalnya kayak sutet gitu misalnya, itu bisa jadi gelombang dari si remote ini itu menjadi keganggu. Nah, paling gampang sih kalau misalnya tidak berfungsi pada saat kita mau aktifkan,
itu coba digeser aja dulu motornya 1 sampai 2 meter lah ya. Artinya atau coba lihat di daerah sekitar itu nih area ini nggak ada gelombang elektromagnetik tinggi nggak gitu misalnya. Atau tiba-tiba ada polisi yang lagi jaga ternyata di depan kita gitu ya, bisa jadi sinyal radionya keganggu, sinyal radio remote kita ini. Jadi coba digeser dulu agak ngejauh dikit gitu ya di papan nanti. Coba di sana, setelah gitu baru diaktifin lagi remote-nya. Tapi kalau misalnya udah masih geser gitu nggak mau, terus geser sampai di rumah geser, ya itu udah ya paling nggak gesernya paling jauh-jauhnya lah 10 meteran lah, paling jauh 10 meteran geser motornya ternyata masih nggak berfungsi, nah baru nanti bolehlah apa namanya menghubungi pihak bengkel atau misalnya layanan 24 jam dari Honda, boleh menghubungi itu. Jadi nanti dicek, terus boleh dilihat juga remote-nya, dicoba ditekan-tekan gitu ya, apakah masih ada kedipan apa enggak gitu ya. Ada ngedip hijau, dan pastikan kalau nggak berfungsi, ini dilihat ya, dia kedipannya merah apa hijau gitu ya. Kalau misalnya nyalanya merah, berarti ya benar-benar memang lagi nggak berfungsi. Kalau dia nyala hijau baru berfungsi. Tapi kalau misalnya udah nyala hijau ternyata nggak berfungsi, ya berarti ada gangguan. Ada gangguan. Dan geser gitu ya. Jangan terlalu jauh gesernya. Ya maksimum seperti tadi. Atau misalnya kita berada di area yang memang ada gelombang. Misalnya ada kayak wifi, stasiun wifi gitu ya, beberapa tempat di Denpasar kayaknya ada stasiun wifi, kadang ada di sana juga ada, karena saking banyaknya ada sinyal radio, itu bisa juga keganggu. Jadi pastikan ini agak jauh lah gitu ya. Nah itu ada yang komen tuh, kena sinyal wifi juga nggak mau. Nah waktu ini pernah terus tak geser agak jauh mau hidup. Yes bener. Mas Richard Gideon ya. Makasih partisipasinya Mas Richard. Jadi kayak gitu ya. Jadi agak geser. Tapi kalau jangan kejauhan ya. Kalau kejauhan mah jalan-jalan namanya. Olahraga namanya Pak kalau kejauhan. Iya. Ya gitu. Oke, sudah terjawab ya, Honda Lover. Ya, intinya jangan panik. Terus lihat sekitar, toleh-toleh. Lihat sekitar, toleh-toleh, ada sinyal, ada gelombang, kita ada di lokasi yang memancarkan gelombang elektromagnetik apa enggak. Udah gitu geser maksimum sampai 10 meter. Kayak gitu. Oke, sangat jelas penjelasannya. Jadi tapi tetap Pak, saya harus jelaskan ulang. Nah, jadi kalau tiba-tiba rusak gimana nih? Yang pertama itu adalah jangan panik teman-teman, stay cool, tetap tenang. Nah, karena dengan tenang kita bisa memikirkan apa yang akan kita lakukan berikutnya, gitu. Nah, jalan terakhirnya adalah telepon teknisinya, itu ya Pak Endra ya, atau layanan Honda Care kita di nomor 4380008. Nah, layanan Honda Care kita 4380008. Itu Pak Richard. Kalau ada di area Padang Sambian, boleh nelpon kemana Pak? Oh ya, ini promosi nih Pak, promosi dong jadinya. Kalau areanya dekat Padang Sambian, nanti boleh kontak AHA Sanjaya Motor ya. Nanti silakan di DM bapaknya yang lagi live ini. Oke. Oke Pak, wah gak enak nih Pak, gak enak nih. Kita gak enak promosi. Gak apa-apa, itu kan Sanjaya Motor, AHAS Bali. Siap. Terima kasih. Nah, kita lanjut Pak. Ini ada pertanyaan dari salah satu netizen kita yang agak unik nih. Nah, ini akan pertanyaan terakhir agar tidak terlalu banyak menyita waktunya Pak Hendra sebagai narasumber. Ya, pertanyaan terakhirnya adalah dari Ruteha Bali. Nah, dia sih minta supaya di tag ini nanti saat dia bertanya di tag. Cuma saya nggak tahu nih caranya nge-tag nih. Saya belajar dulu ya. Nanti saya kalau sudah ini, atau nanti saya akan bikinkan postingan khusus jadi tentang jawabannya. Jadi ini GTV aja Pak nanti Pak.
Oh iya iya iya, jadi ini GTV nanti ya. Ah, Ya siap siap. iya. Nah ini pertanyaan dari ruth_Bali. Nah Mm-mm. mudah-mudahan orangnya lagi nonton nih. Nah misalnya nih kalau motor keluaran lama misalnya Scoopy 2014. Contoh Mm-mm. dari beliaunya itu misalnya motor keluaran lama Scoopy 2014 bisa nggak dipasangin smart key system ini? Nah, serius nanya tuh isi hashtagnya serius nanya. Jadi bukan pertanyaan candaan maksudnya gitu Pak. Serius dia. Asik. Wih, saya juga harus serius menjawab ini ya. Ya. Jadi ekspresinya harus serius. Eh, jadi secara umum sebenarnya kan semua motor semua motor bisa menggunakan teknologi smart key gitu ya, asal asal source powernya atau tenaga ada sumber sumber tenaganya ada, terutama baterai gitu ya, dari motor ada, terus dia punya sistem kunci kontak yang sebelumnya, terus untuk menghidupkan sistem pengapian, semua bisa, cuman memang sekarang apa namanya perlu effort yang agak gini ya, perlu effort yang agak banyak. Maksudnya kan dasarnya dia pakai kunci kontak, di mana kabelnya kan keluarannya cuma dua aja, on sama off gitu aja. Kalau misalnya motor yang model yang konvensional, yang kunci kontaknya konvensional. Kalau sekarang dipasangin smart key berarti nanti nambah rangkaian ini lagi, nambah rangkaian apa namanya sistem sistem elektroniknya lagi ya. Cuman kalau dibikin persis dengan punyanya PCX ADV mungkin agak susah ya. Misalnya kalau dibikin persis sama PCX ADV itu agak susah. Karena Oh, sistemnya yang model smart key-nya PCX ADV ataupun Vario 150 itu dia udah terintegrasi dengan sistem ECU-nya, ECM-nya. Jadi terintegrasi di dalam. Jadi kalau di pasaran sebenarnya banyak yang menjual sistem apa namanya aftermarketnya model motor yang dipasangin smart key. Masih banyak sebenarnya yang jual dan dibuat lebih sederhana. Jadi tidak sekompleks yang punyanya ADV atau PCX. Jadi yang diubah tuh cuman di sistem kunci kontaknya. Dia fungsinya di sini hanya on dan off saja. Jadi tidak terintegrasi dengan sistem sensor yang lain. Kalau modelnya PCX dan ADV, ini agak teknis sedikit ya penjelasannya. Kalau modelnya PCX dan ADV itu terintegrasi dengan sistem ECM. Jadi kalau misalnya menggunakan remote lain, dia tidak akan bisa aktif sensornya. Artinya yang diikat di sini adalah pompanya. Kalau misalnya menggunakan remote lain terus diregistrasi dengan motor kita, itu bisa menyala, cuman sistem pompanya tidak akan aktif seperti itu. Kalau modelnya yang di luaran itu hanya tidak terintegrasi, jadi lebih sederhana. Tidak terintegrasi dengan ECM-nya. Jadi dia hanya sebagai ibaratnya sebagai saklar lah, saklar on sama off gitu aja. Sebenarnya bisa, cuman perlu effort. Pertama berarti kan kita harus merubah posisi dudukan apa namanya knobnya, yang sebelumnya dia modelnya segi 4 mungkin agak kecil ukurannya, sekarang perlu digedein lagi untuk menempatkan knob yang model smart key itu. Terus source powernya apa namanya daya listriknya juga perlu digedein. Kalau misalnya bawaan standarnya cuma 3 ampere hour, ya mungkin harus naik lagi jadi 6 ampere hour seperti itu. Ya harus resikonya seperti itu yang pertama. Dan apa namanya yang pasti kalau misalnya masih ini kan udah agak lama ya motornya, udah lama, artinya masa garansinya udah nggak ada ya. Sebenarnya bisa, cuman modifikasinya pasti harus di bengkel modifikasi ya, di bengkel modifikasi. Kalau memasangkan menggunakan unitnya PCX atau ADV itu kayaknya eh, perlu effort lebih ini, lebih ECM sistem smart key-nya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk diutak-atik lah ya.
Tapi kalau misalnya cari yang model di luaran sih banyak yang jual yang model smart key tambahan. Dan modelnya pun persis dengan punyanya apa namanya punyanya PCX atau ADV atau VAR 150. Kayak Oke, gitu. oke, oke. Jadi jawabannya adalah bisa Pak ya, bisa. Cuma harus dikerjakan oleh ahlinya, gitu ya. Ya, benar. Artinya Oke, yang oke. udah biasa mengerjakan modifikasi lah ya. Oke, 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 oke. Siap, siap. Dan harus dipastikan apa namanya? Karena ini kan rangkaian elektronik dan elektronik itu tidak boleh sembarangan sekedar cabut kabel, putus kabel, terus pakai serabutnya aja disambung kayak gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Harus kalau bisa kalau mau modifikasi sistem elektronik harus standarnya seperti apa, model sambung-sambungannya ya dibuatnya harusnya seperti itu, menggunakan soket-soket standar apa namanya untuk menyambung kabel, jangan sekedar cabut kabel serabut terus digulung kayak gitu biasa. Nanti kan beresiko juga, nanti ada konslet dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, 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 oke. Oke. Baik Pak Hendra, dan ini ada yang baru bergabung nih, tapi sayang sekali kita akan segera mengakhiri live IG ini. Buat teman-teman yang baru gabung ini nanti saya akan, ini bisa direkam di live IG ya Pak Hendra ya? IGTV nanti setelah ini. Di IGTV ya, maksudnya di Setelah, IGTV bisa ya? iya. Oke, oke. Nah, Nanti buat boleh teman, komen-komen di IGTV-nya setelah ini. oke, oke, oke. Nah, buat teman-teman nih yang baru gabung, nanti bisa lihat di IGTV kita, apa namanya, bisa juga komen di sana dan bertanya di sana. Dan untuk hari ini saya dengan sangat berat hati harus saya akhiri karena sudah cukup lama juga kita live IG dan nggak enak juga dengan waktunya Pak Hendra, kan beliaunya juga harus melakukan pekerjaan lain. Jadi bukan di live IG ini aja teman-teman. Banyak sibuknya beliau. Bahkan Siap. mungkin hampir kayak presiden sibuknya ini. Wes hari ini saya luangkan waktu ini Pak untuk Pak Ogi ini Sanjay Motor, sangat saya luangkan waktunya sekali. Siap. Terima kasih sekali. Terima kasih. Saya sangat terharu nih. Saya sangat terharu nih. Nah, ini buat Pak Ngurah Hadiantara nih. Salam satu hati, Pak. Salam satu hati. Nah, baiklah Pak Hendra, Sagita, terima kasih untuk waktunya bisa meluangkan waktu untuk live IG bersama kami di sini di AHA Sanjaya Motor. Semoga live IG kali ini bisa bermanfaat untuk semua pengguna Honda Lover. Saksikan rekamannya di IGTV ya Honda Lover. Baiklah, saya Putu Yogi Hayadi dan narasumber kita. Saya Putu Hendra Sagita. Kami undur diri. Terima kasih Honda Lover. Salam satu.